Halo RRI. Masih di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Firma Komi tentunya di rangkaian Palembang pagi ini. Ya mendengar, tentunya kita juga masih bersama dengan program spesial kita di kesempatan hari ini di setiap pukul 9 dari hari Senin dan Kamis ya. Kita akan bertemu langsung dengan program Halo RRI, tentunya akan saya pandu sampai pukul 10 nanti. Dan hari ini juga kita bakal membahas mengenai keluhan apa saja yang ada di antara para pendengar, bisa langsung diceritakan langsung di sini atau kita sharing langsung di sini untuk kita cari solusi mungkin ya. Oke, dan untuk para pendengar juga tentunya nanti bakal kita undang kembali untuk di line telepon di line telepon di 0711 3366 33963977 maksud kami, atau di WhatsApp juga bisa di 0821 79279090. Baik pendengar, di Halo RRI untuk edisi kali ini masih dengan informasi-informasi terupdate terkait Sumatera Selatan meluncurkan wisata kesehatan unggulan nasional. Informasinya kami lansir langsung dari rri.co.id. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Ciujang secara resmi mendeklarasikan Sumatera Selatan sebagai destinasi healthy tourism, wisata kesehatan unggulan di Indonesia. Jadi peluncuran ini berlangsung di Gria Agung, Palembang pada hari Jumat 30 Januari tahun 2026 kemarin. Jadi sebagai langkah strategis menekan tingginya angka masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri. Jadi pendengar, melalui program ini tentunya Sumatera Selatan menawarkan layanan medis berstandar tinggi yang dipadukan dengan pesona pariwisata daerah guna menghadirkan pengalaman penyembuhan yang holistik bagi pasien lokal maupun mancanegara. Diungkapkan langsung oleh Bapak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, apa yang kita tidak punya katanya. Jadi rumah sakit kita juga banyak di Palembang dan skala dari fasilitas juga sudah bagus, didukung dengan sumber daya manusia ataupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kuncinya adalah membangun kepercayaan publik. Jadi kita harus berani menjadi tuan rumah dengan mengedepankan keramah tamahan dan juga transparansi layanan. Dan kata beliau juga, ketepatan waktu serta kepastian biaya menjadi fondasi penting agar masyarakat merasa yakin dan juga bangga menjalani pengobatan di dalam negeri, khususnya di Sumatera Selatan. Jadi asisten 1 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pak Apriyadi, beliau juga menyebutkan bahwasanya inisiatif ini juga sebagai upaya jemput bola dalam memanfaatkan potensi budaya dan juga pariwisata daerah yang memiliki daya saing yang sangat kuat. Jadi sebagai penggerak utama salah satu rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan, kita sebut Rumah Sakit Siti Fatimah, disiapkan menjadi pusat pengembangan medical tourism di Sumatera Selatan dengan sejumlah layanan unggulan seperti kardiovaskular atau jantung dan juga pembuluh darah, medical check-up terpadu, serta layanan medis berbasis teknologi mutakhir. Jadi dengan deklarasi ini Sumatera Selatan sangat optimis dapat bertransformasi menjadi destinasi medis unggulan di tingkat nasional hingga regional. Dan juga untuk slogan akan langsung dipakemkan dengan Sumsel Bisa. Jadi Sumsel Bisa dan juga Sumsel Paca menjadi penyemangat baru tenaga kesehatan untuk membuktikan kualitas layanan medis lokal maupun bersaing dengan rumah sakit di luar negeri. Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar.
Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, masih bersama Film Makomi di RRI Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Dan kami juga menyampaikan atau mengajak para pendengar untuk menyampaikan keluhan ataupun masalah terkait apapun yang terjadi di sekitar Anda melalui Halo RRI. Masih dengan informasi-informasi terkini ataupun terupdate terkait Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Oke, kalau tadi terkait tentang dunia kesehatan, informasi selanjutnya terkait Wali Kota, PKK Pagar Alam tanam bawang merah perdana. Informasi ini kami lansir langsung juga dari rri.co.id. Wali Kota Palembang, maksud kami Wali Kota Pagar Alam, Pak Ludi Oliansyah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hera Parianti Ludi melaksanakan kegiatan tanam bawang merah perdana di kebun TP PKK Kota Pagar Alam pada hari Kamis 29 Januari tahun 2026. Jadi kegiatan ini diinisiasi tim penggerak PKK bekerja sama dengan Dinas Pertanian serta kelompok tani sesama. Pak Ludi juga tentunya selaku pembina TP PKK menyampaikan Kota Pagar Alam tidak hanya memiliki potensi wisata yang sangat besar, tetapi juga dianugerahi tanah yang subur. Kondisi tersebut menjadi sektor pertanian dan juga perkebunan sebagai sektor unggulan, khususnya komoditas hortikultura dan juga kopi. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian dan juga perkebunan sebagai sektor unggulan, khususnya komoditas hortikultura dan kopi. Dengan potensi tersebut tentunya pemerintah Kota Pagar Alam terus mendorong peningkatan produktivitas petani serta keterlibatan berbagai mitra, termasuk TPPKK, untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor pertanian. Jadi salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah melalui program Gerakan Penanam Bawang Merah. Jadi Wali Kota Pagar Alam juga menjelaskan bahwasanya pemerintah Kota Pagar Alam akan terus mendorong percepatan budidaya bawang merah ini guna menutupi kebutuhan pasar yang masih sangat tinggi. Dan saat ini produksi lokal baru mampu menyumbang sekitar 0,35%, belum mencapai 1%. Sementara kebutuhan ideal di pasar induk Palembang mencapai sekitar 15%. Selain itu, kebutuhan pasar yang besar, komoditas bawang merah juga dinilai memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan bagi petani dengan rasio hasil panen mencapai 1,10 hingga 1,15. Bawang merah menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi meskipun membutuhkan modal awal yang relatif besar. Untuk menjamin keberhasilan program tersebut, Wali Kota Pagar Alam menekankan pentingnya bantuan bibit bergulir. Bantuan bibit yang diharapkan dapat diberikan secara bergantian antara kelompok tani, mengingat tingginya biaya tanam sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan juga merata. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam, Ibu Hera Parianti, beliau juga menyampaikan kegiatan tersebut tanam bawang merah ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program kerja TP PKK, khususnya dalam pemanfaatan kebun TP PKK secara produktif. Kegiatan ini juga tentunya diharapkan mampu mendukung pengendalian inflasi daerah serta memperkuat ketahanan pangan keluarga. Jadi melalui kegiatan tersebut, beliau berharap kebun TP PKK ini bisa dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan, serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Informasi terupdate masih di Halo RRI. Macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega. Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana. Dengar kami informasikan, Halo RRI saat ini bisa Anda dengarkan langsung di aplikasi kami di RRI Digital atau bisa disaksikan via YouTube kami langsung di kanal RRI Pro 1 Palembang. Kita kembali ke informasi lainnya, PLN Palembang jadwalkan pemadaman listrik. Baik, kita ke informasi lainnya, pendengar masih dengan informasi terkini terkait Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Oke, kami masih menunggu informasi untuk saat ini bisa kami langsung sampaikan kepada Anda. Baik, pendengar, tentunya selalu dengarkan kami di RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di program Halo RRI. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pendengar. KAI fokuskan pengukuran lingkungan kerja untuk masinis dan juga PPKA. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. PT KAI Divri 3 Palembang mengukur lingkungan kerja pekerja operasional untuk menjamin keselamatan perjalanan. Kegiatan ini juga dilaksanakan bersama PJK3, Inspekindo maksud kami Agrisa K3 Sabtu 31 Januari 2026. Jadi fokus utama pengukuran ini ditujukan pada masinis dan juga pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Kedua profesi ini dinilai memegang peran krusial dalam keselamatan operasional harian. Manajer Humas KAI Divri 3 Palembang Aida Suryanti menegaskan pentingnya kondisi kerja yang aman. Jadi perusahaan bertanggung jawab memastikan standar K3 diterapkan untuk pekerja operasional. Masinis bertanggung jawab atas keselamatan dan juga ketertiban ribuan penumpang. Mereka wajib fokus, disiplin, dan juga sehat secara fisik sebelum menjalankan tugas. Jika masinis tidak memenuhi syarat kesehatan, maka wajib digantikan mereka. Juga wajib menjalankan SOP dan juga mengoperasikan fitur keselamatan seperti sistem Deadman. PPKA bertugas mengatur lalu lintas kereta api di stasiun. Mereka juga mengelola persilangan keberangkatan dan juga sinyal operasi yang terhubung langsung dengan masinis. Pengukuran dilakukan di jalur Kertapati Payakabung dan area stabling. Aspek yang diukur meliputi kebisingan, pencahayaan, debu, suhu, ergonomi, ruang kerja. Sound level meter digunakan juga untuk mengukur tingkat kebisingan kabin. Partikel counter digunakan untuk mendeteksi partikel debu dan kelembapan udara. Pengukuran ini bertujuan mencegah risiko jangka panjang seperti NIHL dan stres kerja. Evaluasi yang memastikan pekerja mematuhi regulasi keselamatan nasional. Jadi KAI menyebut lingkungan kerja yang terkendali adalah dasar keselamatan perjalanan. Keselamatan hanya bisa dicapai bila pekerja terlindungi. Beralih ke informasi lainnya, atau para pendengar bisa langsung sampaikan keluhan Anda seperti padam listrik, padamnya air, jalan rusak, dan yang lain-lain terkait apapun yang terjadi di lingkungan para pendengar langsung di Halo RRI. Dan di nomor WhatsApp kita juga boleh, silakan untuk diketik dan dikirim langsung di WhatsApp kita di 0821 7927 9090 atau langsung di line telepon kita di 0711 339977 ya. Oke, baik, tentunya kami masih menunggu kehadiran para pendengar kita untuk dapat hadir bersama di Halo RRI. Kita ke informasi lainnya yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda masih di Halo RRI bersama saya Pindah Makomi tentunya. Para pendengar, informasi lainnya terkait informasi lainnya terkait cara penyebaran DBD atau lapas, maksud kami cegah penyebaran DBD, lapas kayu lakukan fogging.
Informasinya masih kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Sekayu melaksanakan kegiatan fogging di seluruh area lapas supaya upaya pencegahan dan juga pengendalian penyakit akibat nyamuk khususnya demam berdarah atau DBD pada hari Jumat 30 Januari 2026. Jadi kegiatan fogging ini berlangsung pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga 17.00 waktu Indonesia Barat, menyasar seluruh area lapas Sekayu, mulai dari blok hunian warga binaan, area perkantoran, ruang layanan, dapur, hingga lingkungan sekitar lapas. Pelaksanaan ini juga dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Lapas Sekayu Aris Sakuryadi menyampaikan fogging juga merupakan langkah preventif untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, nyaman bagi warga binaan maupun petugas. Fogging yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, khususnya DBD. Lingkungan yang sehat sangat penting untuk mendukung kelancaran dan juga pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Menurut beliau juga, lingkungan yang bersih dan bebas dari potensi penyakit sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan serta menjaga kesehatan seluruh penghuni lapas. Beliau juga menjelaskan bahwasanya pelaksanaan fogging ini difokuskan pada area-area yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk seperti selokan, kamar mandi, ruang tertutup sehingga maksud kami serta lingkungan sekitar blok hunian warga binaan. Selama kegiatan berlangsung, petugas Lapas Sekayu melakukan pengamanan dan juga pengawasan untuk memastikan proses fogging berjalan dengan tertib, aman dan tidak mengganggu aktivitas warga binaan lainnya. Sebagai tindak lanjut, pihak Lapas Sekayu mengimbau seluruh petugas dan juga warga binaan untuk terus menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin guna mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, dan juga kondusif. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran.
Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama. Kilau Pancasila. Tahu nggak hasilnya affiliate aku udah segini, padahal semua pakai satu website kok. Kenapa aku bilang website ini gong banget? Karena kalian Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih di Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda terkait apapun yang berada di sekitar Anda, semua masalah, keluhan maupun informasi Anda bisa disampaikan lewat Halo RRI. Masih dengan informasi-informasi terupdate dan terkini terkait Sumatera Selatan Kota Palembang, masih membahas mengenai kasus DBD. Kasus DBD Palembang naik Sukarami yang paling tinggi. Informasinya kami lansir langsung dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 94 kasus demam berdarah
DBD selama Januari 2026. Jumlah itu naik dari Januari 2025 yang tercatat sekitar 70 kasus. Peningkatan kasus DBD terjadi di hampir seluruh kecamatan. 3 wilayah dengan kasus tertinggi adalah Sukarami, Pelaju, dan Ilir Barat 1. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Palembang, Yudi Setiawan, menyebut bahwa peningkatan ini perlu diperhatikan secara serius, terutama di wilayah dengan angka kejadian tinggi dan juga curah hujan yang sangat ekstrim. Di Januari 2026 sampai dengan 29 Januari tercatat 94 kasus DBD. Beliau juga menyebut bahwasanya DBD ini kasus yang paling tinggi terjadi di 3 kecamatan. Menurut Pak Yudi, curah hujan tinggi juga mempercepat pengembangbiakan nyamuk Aedes atau Aegypti. Genangan air menjadi tempat ideal yang sangat berkembang biak, nyamuk bisa tumbuh dengan cepat. Kecamatan Sukarami mencatat 20 kasus tertinggi di Palembang, disusul Pelaju dengan 11 kasus dan Ilir Barat 1 sebanyak 9 kasus. Selebihnya tersebar di 15 kecamatan lainnya. Beliau menekankan perlunya peran warga dalam pengendalian lingkungan tersebut. Jadi Dinas Kesehatan mengimbau warga rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Gerakan ini mencakup menguras, menutup, menyingkirkan, dan mendaur ulang barang bekas. Selain 3M+, Dinas Kesehatan juga mengerahkan tenaga promosi kesehatan, kader, dan juga pemantau jentik. Edukasi digencarkan di 42 puskesmas bersama dengan RT, kelurahan, dan juga warga. Fogging hanya dilakukan jika ditemukan kasus DBD dan juga adanya nyamuk penular. Yudi juga menyebut bahwasanya fogging tanpa PSN tidak efektif pencegahan penyebarannya. Fogging adalah opsi terakhir dan juga tidak bisa berdiri sendiri. Pencegahan paling utama tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga tetap steril. Baik pendengar, kita kembali ke informasi lainnya atau kita bisa langsung menanggapi jika ada yang bisa ditanggapi dari keluhan ataupun apapun masalah dari pendengar kepada orang yang terkait yang bisa langsung menghubungi via telepon kita atau bisa di WhatsApp di 0897 7927 9090 atau bisa langsung ke telepon kita di 0711 369977 dan masih di Halo RRI bersama saya Pilih Makomi. Kita ke informasi yang lainnya pendengar, masih bersama Anda tentunya di Halo RRI terkait kesehatan. Kota Palembang menyediakan layanan fisioterapi gratis bagi warga yang tidak di Palembang. Kepala Sentra Budi Perkasa, Gini Topunindro, mengungkapkan PSC 100 yang memberikan pertolongan awal pada kondisi darurat medis. Pada tahap awal, layanan fisioterapi menjadi fokus utama untuk meningkatkan fungsi gerak, kemandirian, dan juga kualitas hidup penerima manfaat. Ditambahkan, tentunya kolaborasi ini efektif berjalan sejak Januari 2026 dengan berbagai layanan terapi, antara lain fisioterapi, terapi wicara, okupasi terapi, ortosis, protesis, konsultasi psikologi, serta pemeriksaan kesehatan dasar. Jadi metode jemput bola ini dilakukan oleh PSC 119 memungkinkan warga dengan keterbatasan
mobilitas dan ekonomi tetap mendapatkan layanan. Antar jemput pasien dilakukan secara gratis, begitu pula seluruh layanan terapi yang diberikan di Sentra Budi Perkasa. Selain itu, Sentra Budi Perkasa juga menyediakan layanan home care dan layanan on the spot bagi lansia, serta penyandang disabilitas yang membutuhkan terapi pemeriksaan kesehatan dasar. Layanan ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki NIK dan terdaftar pada Desil 1-5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Setelah melalui proses asesmen kolaborasi lintas sektor, ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan sosial dan kesehatan yang inklusif, cepat, dan berkelanjutan. Baik pendengar, Anda masih bersama kami. Kita akan membuka line telepon di 0711369977 dan juga bisa di WhatsApp di 0821 79279090. Sampaikan terkait apapun keluhan Anda yang berada di sekitar melalui Halo RRI bersama saya Pilih Makomi. Kita sudah terhubung dengan saudari Iksan. Kita akan langsung menanggapi. Oke, apa perbedaan dari yang sudah disampaikan? Nanti kami akan menghubungi orang terkait ya, orang terkait nanti yang akan memberikan informasi terkait yang saat ini ditanyakan oleh Pak Yu.
Morning pause adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning pause bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning pause bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning pause, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pilma Komi, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Masih dengan informasi-informasi terkini terkait Sumatera Selatan Kota Palembang, tiket mudik kereta api mulai dijual 25 Januari 2026 nanti. Pendengar, informasi ini masih kami ambil langsung dari rri.co.id. Mudik Lebaran 2026 segera tiba dan PT KAI Persero membuka pemesanan tiket lebih awal 25 Januari 2026 kemarin. Langkah ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat merencanakan kepulangan ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga tercinta. KAI Divri 3 Palembang mengajak masyarakat untuk mulai mengecek jadwal keberangkatan dan segera memastikan tiket. Tujuannya agar perjalanan mudik bisa direncanakan dengan lebih nyaman, aman, dan juga tenang. Manajer Humas KAI Divri 3 Palembang, Aida Suryanti, beliau menjelaskan bahwasanya pemesanan tiket kereta api jarak jauh dilakukan dengan sistem H-45 sebelum keberangkatan. Dengan sistem H-45 ini, pelanggan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rencana perjalanan mudik Lebaran. Jadi kebijakan ini juga membantu KAI mendistribusikan arus penumpang agar lebih merata. Hingga saat ini, pendengar, pemesan tiket mudik Lebaran 2026 ini sudah dapat dilakukan secara bertahap sesuai sesuai tanggal keberangkatan. Masyarakat diimbau untuk aktif mengecek ketersediaan tiket agar tidak kehabisan di tanggal favorit yang ingin dituju. Pemesanan tiket dilakukan secara bertahap mulai dari 25 Januari untuk keberangkatan 11 Maret 2026 hingga 15 Februari pembayaran beragam, pembaruan jadwal real time, pemesanan makanan dan juga minuman melalui Railfood, serta informasi estimasi jejak karbon perjalanan. Jadi untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi customer service di stasiun kontak center dan bisa juga di WhatsApp yang tertera, alamat email juga melalui media sosial resmi KAI 121 yang telah terverifikasi. Jadi dengan perencanaan yang matang dan juga peresmian lebih awal, KAI berharap
perjalanan mudik Lebaran 2026 menggunakan kereta api dapat menjadi pengalaman aman, nyaman, dan penuh makna bagi seluruh pelanggan setia KAI. Baik pendengar, kita ke informasi yang sebelumnya yang kita akan menanggapi bahwasanya tadi ada telepon ya dari pendengar kita Ayu di Pelaju. Beliau tadi menanyakan sampaikan terkait etle tadi ya. Jadi pertanyaannya apa perbedaan etle yang saat ini etle tilang yang saat ini mau diterapkan dengan etle sebelumnya ya. Oke, kini kita sudah terhubung, kita sudah akan langsung menyimak ini wawancara singkat yang akan langsung disampaikan oleh reporter kami dari RRI Palembang, Kasat Lantas Polrestabes Palembang, AKBP Finan S. Radipta terkait pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan, beda etle handheld dengan tilang elektronik lain dan kapan mulai berlakunya di Kota Palembang. Kita akan dengarkan bersama. Jelaskan sedikit nggak Pak terkait dengan LT handheld itu seperti apa Pak? Etle handheld ya Mas? Ya. Oke, etle handheld itulah merupakan sebuah sistem penegakan hukum ya, penegakan hukum lalu lintas yang berbasis elektronik yang menggunakan perangkat genggam atau gadget ya Mas, untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara digital. Ini fungsinya hampir sama dengan etle statis yang sudah ada di Kota Palembang, tapi Polri dalam hal ini Korlantas Polri melakukan inovasi dengan berlandaskan transformasi digital Polri, melaksanakan inovasi berupa ETH handheld ini yang fungsinya untuk merekam atau mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dengan menggunakan gadget atau handphone. Baik, Pak, itu direncanakan kapan sih Pak akan mulai ataupun juga beroperasinya Pak? Rencana tidak lama lagi, dalam waktu dekat sudah kita operasionalkan. Saat ini untuk pendistribusian sarana prasarana etle handheld tersebut sudah diserahkan kepada jajaran Polres. Juga di Polrestabes Palembang ada etle handheld yang sudah didistribusikan. Nanti kami tinggal menunggu secara teknis yang akan dilaksanakan di Kota Palembang. Kami menyiapkan terkait dengan administrasi dan juga petunjuk teknis yang harus kita siapkan nanti pada saat menjelang kita melaksanakan operasional etle handheld tersebut, Mas. Baik, Pak. Saat ini apa sih Pak tujuan dari diterapkannya LT handheld ini di Kota Palembang, Pak? Intinya yang utama tujuannya adalah kita meningkatkan keselamatan berlalu lintas masyarakat, kemudian meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, dan juga menurunkan angka kecelakaan yang ada, dan yang utamanya adalah menghindari adanya interaksi langsung dengan petugas kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Walaupun secara tidak langsung pun nanti kita juga akan tetap melaksanakan tilang profesional seperti biasa. Baik Pak, saat ini apa sih Pak bedanya dengan LT handheld yang statis yang sebelumnya sudah dijalankan Pak? Kalau etle yang sudah ada, jadi etle statis adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk merekam pelanggaran bersifat statis atau di jalan yang kita lihat beberapa titik kamera yang terpasang di jalan, dia tidak bisa mobile seperti yang etle handheld sekarang yang akan dioperasionalkan bersifat mobile. Jadi anggota menggunakan handphone atau etle handheld tersebut melakukan patroli mobile dengan hunting system, melihat atau menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Mas. Baik Pak, jenis pelanggaran apa saja Pak yang menjadi prioritas Pak penindakan melalui LT handheld? Yang jelas pelanggaran kasat mata ya Mas ya, pelanggaran kasat mata yang benar-benar terlihat oleh kasat mata yang berpotensi kecelakaan seperti tidak menggunakan helm, kemudian melawan arus, melanggar rambu dan marka jalan,
kemudian menggunakan handphone saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman, dan beberapa pelanggaran yang bisa teridentifikasi secara kasat mata, nanti kita bisa capture atau rekam melalui telehandheld tersebut. Baik Pak, direncanakan ada berapa alat handle itu Pak yang bakal ada di Palembang? Kalau seluruh Sumsel kalau tidak salah 15 nanti akan bertambah kembali, khususnya di kota Palembang. Saat ini sudah ada 2 perangkat, nanti akan di-upgrade dan ditambah kembali. Nanti setiap tahapan waktu untuk memenuhi luas kota Palembang dan juga masyarakat Palembang yang cukup banyak, sehingga dibutuhkan beberapa perangkat yang untuk bisa menghandle beberapa titik rawan pelanggaran dan juga kecelakaan di kota Palembang ini. Baik Pak Finan, terakhir Pak, apa sih Pak harapan Bapak dan juga strategi Satlantas Polrestabes Palembang Pak dengan penerapan LT Handles ini terhadap peningkatan kedisiplinan berlalu lintas di masyarakat Pak? Oke, baik. Jadi harapan kami khususnya dari Polrestabes Palembang, etle statis, etle handheld maupun tindakan tilang lainnya sebenarnya itu bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, ya. Tetapi tujuan prasarana tersebut adalah untuk menyelamatkan masyarakat dari adanya kejadian kecelakaan, dan tentunya adalah semoga masyarakat bisa tertib dan jadikanlah tertib berlalu lintas itu sebagai kebutuhan kita dan kebutuhan bersama. Baik, Pak Finan, terima kasih banyak Pak Finan atas edukasi dan juga informasi kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Finan. Selamat melanjutkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jawaban yang langsung ditanyakan oleh Yuni tadi ya di Pelaju, yang sudah ditanggapi oleh Bapak AKBP Finan S. Radipta terkait pertanyaan yang sudah ditanyakan. Beda etle handheld dan juga tilang elektronik yang sudah dilakukan dan sudah mulai diberlakukan kapan tadi sudah diinformasikan semua ya oleh Bapak Finan. Kita kembali lagi di Halo RRI Palembang. Pilih Makomi tentunya masih akan memberikan informasi. Dan juga kami sampaikan Halo RRI Palembang ini membahas mengenai semua keluhan. Jadi para pendengar bisa menyampaikan keluhan seperti padam listrik, padamnya air, jalan rusak, atau apapun yang menurut para pendengar menjadi keluhan di lingkungan sekitar. Jadi bisa disampaikan langsung di Halo RRI, bisa via WhatsApp ataupun telepon di 082179279090 atau langsung di telepon kita di 0711 369977. Bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp dan juga via telepon. Baik pendengar, kita kembali ke informasi terakhir mungkin ya langsung di Halo RRI Palembang. Informasi ini masih kami ambil langsung dari rri.co.id. Polisi ungkap peredaran narkoba liquid vape di Palembang. Dilansir dari rri.co.id, Polda Sumatera Selatan menemukan etomidate atau obat-obatan keras yang digolongkan sebagai narkoba jenis baru telah beredar di Kota Palembang, dan identifikasi narkoba dengan bentuk liquid vape ini beredar setelah Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan bersama dengan Bea Cukai Sumbaktim menangkap 2 pengedarnya. Jadi narkoba jenis baru ini berhasil diungkap dan berupa cairan atau yang sering disebut dengan liquid pada rokok elektrik. Jadi etomidate ini sendiri masuk di kategori narkotika golongan 2. Pengungkapan ini juga setelah penyidik mendapatkan informasi dugaan peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba jenis baru berlangsung di Luxury Coast yang berada di lorong Aneka Kelurahan Siring Agung, Palembang. Berawal dari itu, penyidik langsung melakukan penggerebekan dan juga mengamankan pasangan muda-mudi beserta barang bukti narkoba jenis baru tersebut pada Senin 17 Januari sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi di Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Yulian Perdana saat menyampaikan rilis beritanya Selasa 27 Januari 2026. Dari penggerbekan tersebut diamankan pasangan muda-mudi berinisial NA dan RU bersama dengan 2 tersangka itu. Juga ditemukan 430 ketrit etomid. Selain itu juga narkoba jenis baru itu, polisi juga mengamankan 10 butir pil ekstasi kedua pasangan tersebut. Kombes Pol Yulian Perdana
menyebutkan bahwasanya narkoba jenis baru ini tergolong kelas sultan. Hal tersebut lantaran satu kartrik dengan isi hanya 2 ml hingga 5 ml yang dapat dijual dengan harga 3 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Kalau kawan bilang ini narkoba tingkat dewa yang juga sering digunakan oleh para sultan. Efeknya jauh baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.